Gempar. Kisah haru dan penuh emosi ini datang dari seorang janda muda bernama Pukiyati. Dalam kondisi hamil dan penuh harapan, ia malah dikhianati oleh suaminya, kakek Sugiono Wedus, yang tega meninggalkannya tanpa peduli. Namun, takdir berkata lain. Di tengah keputusasaan dan hidupnya yang terlunta-lunta, muncul makhluk misterius berwujud seperti monyet, tetapi berhati mulia, yang memberinya perlindungan di sebuah gubuk reyot di tengah hutan. Kisah ini begitu menyentuh, penuh liku dan syarat pesan mendalam. Jangan lewatkan perjalanan penuh air mata ini. Pastikan untuk mengikuti kisah ini hingga akhir. Di sebuah desa kecil bernama Butuh Kajung, tepatnya di Dusun Bulu Lebat Gondrong, Kecamatan Karas Muncrat, hiduplah seorang wanita cantik bernama Pukiyati. Kehidupannya sederhana namun penuh perjuangan. Setiap pagi, ia memulai hari dengan mempersiapkan sayur-sayur segar yang akan dijajakan dari rumah ke rumah. Pukiyati adalah seorang pedagang sayur yang dikenal tak hanya karena kecantikannya, tetapi juga semangat kerjanya yang luar biasa. Meskipun hidupnya tak mudah, ia tak pernah mengeluh. Bahkan ketika hujan atau panas menyengat, menemani langkah-langkahnya menyusuri jalan desa. Sejak remaja, Pukiyati sudah terbiasa bekerja keras. Ibunya telah lama meninggal, dan ayahnya yang sakit-sakitan hanya mampu memberikan semangat dari atas tempat tidur. Sebagai anak satu-satunya, ia merasa tanggung jawab besar untuk menghidupi dirinya sendiri dan merawat ayahnya. Dalam keheningan malam, Pukiyati sering berdoa dengan lirih, memohon kepada Sang Pencipta agar diberi kekuatan dan suatu hari menemukan kebahagiaan yang layak ia dapatkan. Hidup Pukiyati mulai berubah ketika ia berkenalan dengan seorang tukang ojek bernama kakek Sugiono Wedus. Kakek tua itu dikenal ramah dan humoris. Setiap kali mengantar Pukiyati menjajakan dagangannya ke kampung sebelah, kakek Sugiono selalu melontarkan candaan dan gombalan yang membuat Pukiyati tersipu malu. Awalnya, ia menganggap kata-kata kakek Sugiono sebagai lelucon biasa. Namun lama-kelamaan, perhatian kecil yang diberikan kakek tua itu mulai menyentuh hatinya yang selama ini merasa sepi. "Pukiyati, kalau kamu jadi istri saya, hidupmu nggak perlu susah begini terus," kata kakek Sugiono suatu pagi saat mereka melintasi jalan setapak menuju pasar. "Saya nggak punya banyak harta, tapi saya punya cinta yang tulus untukmu." Kalimat itu menghantam hati Pukiyati. Dalam kesederhanaan kakek Sugiono, ia merasakan ketulusan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Janji-janji manis dari kakek Sugiono, seperti memberikan kehidupan yang lebih baik, membuat Pukiyati perlahan luluh. Meskipun perbedaan usia mereka cukup jauh, ia berpikir bahwa hidup bersama seseorang yang perhatian dan peduli adalah kebahagiaan yang sejati. Setelah beberapa bulan saling mengenal, Pukiyati akhirnya menerima lamaran kakek Sugiono. Pernikahan mereka digelar secara sederhana di balai desa, dihadiri oleh kerabat dekat dan tetangga. Pada hari itu, Pukiyati mengenakan kebaya putih sederhana, sementara kakek Sugiono tampil dengan belangkon tua yang entah sudah berapa tahun tak diganti. Meskipun sederhana, hari itu menjadi momen yang menghangatkan hati banyak orang. Namun, kehidupan setelah pernikahan tak selalu berjalan seperti mimpi. Perjuangan dan perjalanan mereka membawa Pukiyati ke berbagai lika-liku yang tak pernah ia bayangkan. Di balik senyum lembutnya, tersimpan banyak cerita yang membuat hati siapapun yang mendengarnya akan tersentuh. Setelah pernikahannya dengan kakek Sugiono Wedus, kehidupan Pukiyati yang semula penuh harapan perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Awalnya, semuanya terlihat baik-baik saja. Kakek Sugiono masih sering mengantar jemput Pukiyati berjualan sayur, dan ia terlihat seperti suami yang penuh perhatian. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanyalah topeng. Perlahan tapi pasti, sifat asli kakek Sugiono mulai muncul, terutama setelah Pukiyati mengabarkan kehamilannya. Setelah pernikahannya dengan kakek Sugiono Wedus, kehidupan Pukiyati yang semula penuh harapan perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Awalnya, semuanya terlihat baik-baik saja. Kakek Sugiono masih sering mengantar jemput Pukiyati berjualan sayur, dan ia terlihat seperti suami yang penuh perhatian. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanyalah topeng. Perlahan tapi pasti, sifat asli kakek Sugiono mulai muncul, terutama setelah Pukiyati mengabarkan kehamilannya. Pukiyati mengingat dengan jelas saat ia memberitahu kabar itu kepada kakek Sugiono. Dengan hati yang berbunga-bunga, ia berkata, "Pak, aku hamil, kita akan punya anak." Namun, alih-alih menunjukkan rasa bahagia, kakek Sugiono hanya merespons dengan gumaman singkat tanpa antusiasme. Hari-hari berikutnya, sikapnya mulai berubah. Kakek tua itu semakin jarang di rumah.
Ia sering keluar malam dan alasannya pun selalu sama, ngopi di warung sama teman-teman. Namun, lama-lama Pukiati menyadari bahwa suaminya tidak hanya sekadar ngopi. Desas-desus dari tetangga mulai sampai ke telinganya. Mereka mengatakan kakek Sugiono sering terlihat di warung Jablay, tempat para wanita muda berkumpul, tertawa, dan melayani lelaki hidung belang. Awalnya, Pukiati tidak percaya. Baginya, kakek Sugiono mungkin hanya sekadar bersenda gurau dengan teman-temannya. Namun, bukti demi bukti mulai bermunculan. Suatu malam, ketika kakek Sugiono pulang dalam keadaan mabuk, Pukiati mencium aroma parfum menyengat dari bajunya. Parfum itu jelas bukan miliknya, karena ia tak pernah memakai apapun selain aroma sabun cuci piring yang menempel di tangannya setelah bekerja seharian. "Pak, dari mana kamu?" tanya Pukiati dengan suara gemetar. "Ah, kamu cerewet sekali. Aku capek, mau tidur," jawab kakek Sugiono dengan nada kasar sambil melemparkan bajunya ke lantai. Itu adalah pertama kalinya suaminya berbicara dengan nada seperti itu. Perlahan, keadaan menjadi semakin parah. Kakek Sugiono semakin sering menghilang, sementara Pukiati harus berjuang sendirian mengurus dagangan sayurnya, bahkan dalam kondisi hamil besar. Beban itu terasa semakin berat karena pelanggan-pelanggannya mulai berkurang. Banyak yang berbisik di belakangnya, mengatakan bahwa suaminya adalah lelaki yang tidak tahu diri, dan mereka merasa kasihan pada Pukiati. Bisikan-bisikan itu tidak hanya membuat Pukiati malu, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dirinya. Satu persatu, barang-barang di rumah mereka mulai terjual. Uang hasil berjualan sayur yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, justru sering hilang tanpa jejak. Kakek Sugiono mulai menjual barang-barang di rumah untuk membiayai gaya hidupnya yang suka berpoya-poya. Puncaknya suatu hari, Pukiati mendapati suaminya membawa seorang wanita muda ke rumah saat ia sedang berjualan. Wanita itu mengenakan pakaian mencolok dan tertawa keras di ruang tamu mereka yang sederhana. Saat Pukiati pulang dengan tubuh lelah membawa keranjang sayurnya, pemandangan itu menghentikan langkahnya di pintu. "Pak, ini siapa?" tanya Pukiati dengan suara pelan. Kakek Sugiono hanya tertawa sinis. "Santai saja, dia cuma teman," katanya dengan nada enteng. Tapi Pukiati tahu, dari cara mereka berdua bercanda dan tertawa, ada sesuatu yang jauh lebih dari sekadar teman. Malam itu, Pukiati menangis hingga air matanya habis. Ia duduk sendirian di dapur yang gelap, memeluk perutnya yang semakin membesar. Dalam keheningan malam, ia berbicara pada bayi dalam kandungannya, memohon maaf karena tak bisa memberikan kehidupan yang layak. "Nak, maafkan ibu. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi," bisiknya dengan suara parau. Usaha jualan sayurnya akhirnya jatuh bangkrut. Tidak ada lagi pelanggan yang mau membeli dagangannya. Mereka lebih memilih membeli dari pedagang lain yang tidak memiliki skandal seperti yang menyelimuti rumah tangga Pukiati. Uang di rumah mereka habis, dan kakek Sugiono semakin tidak peduli. Ia malah semakin sering menghilang, bahkan hingga berhari-hari. Kehidupan yang awalnya penuh harapan, kini berubah menjadi mimpi buruk bagi Pukiati. Di tengah kesedihan dan keputusasaan, ia tahu ia harus bertahan. Tidak ada yang tahu bagaimana Pukiati akan melewati hari-harinya berikutnya. Tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang, meskipun seluruh dunia terasa telah meninggalkannya. Malam itu, hujan deras mengguyur hutan, menambah kesunyian yang sudah melingkupi gubuk reot tempat Pukiati berlindung. Ia duduk di sudut ruangan, mencoba menenangkan dirinya di tengah keheningan yang mencekam. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari celah-celah dinding gubuk, ia melihat bayangan besar mendekat. Suara langkah berat yang begitu familiar kembali terdengar, membuat jantungnya berdegup kencang. Pintu gubuk terbuka perlahan, dan makhluk aneh itu muncul kembali. Tubuhnya yang besar dan berotot tampak basah kuyup oleh hujan, dan tatapan matanya yang tajam kembali menghujam Pukiati. Ia teringat pertemuan pertama mereka, rasa takut yang luar biasa, perasaan bahwa ia tidak akan selamat. Namun kini, setelah berbulan-bulan tinggal bersama makhluk itu, perasaan tersebut mulai berubah. Awalnya, Pukiati selalu merasa waspada. Setiap kali makhluk itu mendekat, ia akan menghindar, mengurung diri di sudut gubuk. Namun, waktu berlalu, dan Pukiati mulai melihat sisi lain dari makhluk itu. Meski tampak menakutkan, makhluk itu selalu memastikan Pukiati memiliki makanan dan air. Ia membawakan buah-buahan, daun-daunan, dan bahkan beberapa dahan kering untuk membuat api. Makhluk itu tidak pernah bicara, hanya menatap dengan mata yang seolah penuh pengertian. Hari-hari yang dilewati bersama makhluk itu mulai mengubah pandangan Pukiati.
Ia menyadari bahwa makhluk itu bukan ancaman, melainkan penyelamat di tengah keterpurukannya. Hubungan aneh yang terjadi antara mereka menjadi ikatan tak terucapkan, sebuah penghiburan dalam kesunyian hutan yang sepi. Namun, malam itu, segalanya berubah. Pukiati terbangun di tengah malam oleh rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Ia segera menyadari bahwa waktunya melahirkan telah tiba. Tubuhnya berkeringat dingin, dan rasa sakit yang datang seperti gelombang membuatnya sulit bernapas. Ia menggeliat di atas lantai gubuk yang dingin, menahan rasa nyeri yang semakin tak tertahankan. "Ah, tolong!" bisiknya lirih, berharap ada yang mendengar, meski ia tahu tidak ada manusia lain di tempat itu. Makhluk itu, yang biasanya menjaga jarak, tiba-tiba mendekat. Ia tampak bingung, tetapi dari gerak-geriknya, Pukiati bisa merasakan bahwa ia ingin membantu. Dengan tangan besarnya yang kasar, makhluk itu mencoba menopang tubuh Pukiati agar lebih nyaman. Meskipun Pukiati masih merasa takut, ia tidak punya pilihan lain. Ia pasrah kepada makhluk itu, yang kini menjadi satu-satunya harapannya untuk selamat. Proses melahirkan itu berlangsung lama dan penuh perjuangan. Rasa sakitnya tak terlukiskan, dan tangis Pukiati bercampur dengan suara hujan di luar gubuk. Makhluk itu tetap berada di sisinya sepanjang waktu. Ia tampak gelisah setiap kali Pukiati berteriak kesakitan, tetapi ia tidak mundur. Dengan cara yang aneh, ia mencoba memberikan dukungan, memegangi tangan Pukiati dengan lembut, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Akhirnya, setelah berjam-jam berjuang, tangisan kecil pecah di tengah keheningan. Bayi itu lahir. Pukiati menangis terharu, kelelahan bercampur bahagia, saat ia mendengar suara pertama dari anaknya. Makhluk itu dengan hati-hati mengambil bayi yang masih basah dan membungkusnya dengan daun-daun besar yang ia kumpulkan sebelumnya. Gerak-geriknya begitu lembut, bertolak belakang dengan penampilannya yang menakutkan. Makhluk itu menyerahkan bayi itu ke pelukan Pukiati. Ia menatap Pukiati dengan mata yang seolah penuh kebahagiaan. Dalam momen itu, tidak ada lagi rasa takut atau curiga di hati Pukiati. Ia hanya merasakan kehangatan, rasa syukur yang mendalam kepada makhluk yang telah membantunya melalui cobaan terbesar dalam hidupnya. Malam itu, di tengah hutan yang sunyi, Pukiati memeluk anaknya erat-erat, sementara makhluk itu duduk di sudut gubuk, menjaga mereka dengan tenang. Dalam hati, Pukiati berjanji bahwa ia akan melindungi anaknya apapun yang terjadi. Dan meskipun ia tidak tahu apa rencana takdir selanjutnya, ia merasa bahwa selama makhluk itu ada di sisinya, ia tidak akan sendirian. Kehidupan mereka bertiga pun dimulai, penuh dengan misteri, tetapi juga harapan baru yang perlahan tumbuh di tengah kesunyian hutan. Pagi itu, matahari perlahan menembus celah dedaunan hutan, menciptakan cahaya keemasan yang hangat. Di dalam gubuk reyot yang sederhana, Pukiati duduk dengan anaknya yang masih kecil dalam pelukan. Wajahnya yang dulu penuh kesedihan, kini mulai dipenuhi dengan kebahagiaan kecil yang baru ia temukan. Makhluk aneh yang selama ini menemani hidupnya, yang menyerupai gorila tanpa bulu, duduk di sudut gubuk seperti biasa. Meskipun penampilannya masih menyeramkan bagi sebagian orang, bagi Pukiati, makhluk itu adalah malaikat penolong. Ia yang telah menyelamatkan hidupnya, mendukungnya saat ia melahirkan, dan memastikan ia serta bayinya selalu aman. Hari demi hari, rasa takut yang pernah ia rasakan berganti menjadi rasa kasih sayang yang tulus. Hingga suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pukiati tengah menatap makhluk itu dari kejauhan. Tatapannya tidak lagi penuh kecurigaan, melainkan penuh rasa terima kasih dan haru. Ia menyadari bahwa makhluk itu tidak hanya melindungi dirinya, tetapi juga memberikan cinta yang diam-diam terpancar dari gerak-geriknya. Pukiati mendekatinya dengan perlahan, duduk di sebelahnya sambil membawa buah yang baru ia kumpulkan. "Entah siapa kamu, tapi aku berhutang segalanya padamu," kata Pukiati dengan suara lembut. Makhluk itu hanya menatapnya, matanya yang tajam kini terlihat hangat. Dalam keheningan itu, Pukiati merasakan dorongan yang tak dapat ia tahan. Ia mendekatkan wajahnya dan dengan penuh rasa syukur, mencium pipi makhluk itu. Ciuman itu bukan sekadar tanda terima kasih, tetapi juga ungkapan rasa hormat dan cinta tulus dari seorang wanita yang telah diselamatkan dari jurang keputusasaan. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di dalam gubuk. Cahaya itu begitu menyilaukan, sehingga Pukiati menutup matanya. Angin berputar di sekitar mereka, membuat dedaunan beterbangan. Suara gemuruh yang aneh menggema, dan tubuh makhluk itu mulai berubah. Pukiati bisa merasakan perubahan itu, tetapi ia tidak berani membuka matanya, hingga semua terasa tenang kembali.
Ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk membuka mata, di hadapannya tidak lagi berdiri makhluk menyerupai gorila tanpa bulu. Sebaliknya, ada seorang lelaki tampan dengan postur gagah, mengenakan pakaian sederhana namun anggun. Rambut hitamnya berkilau di bawah sinar matahari, dan matanya yang tajam memancarkan kehangatan yang sama seperti yang pernah ia lihat pada makhluk itu. "Siapa? Siapa kamu?" tanya Pukyati dengan suara gemetar, setengah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Lelaki itu tersenyum. "Namaku Udin Butuh Kajung," katanya dengan suara yang lembut namun berwibawa. "Aku adalah Raja Siluman Monyet dari hutan larangan. Selama ini aku berada dalam wujud asliku untuk melindungimu, menunggumu melihat diriku bukan dari penampilan, tetapi dari hati." Air mata Pukyati mengalir. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa terdiam, mencoba mencerna kenyataan bahwa makhluk yang selama ini ia anggap menyeramkan ternyata adalah seorang lelaki yang telah memilih untuk melindunginya dengan cara yang luar biasa. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi awal yang baru bagi Pukyati. Udin Butuh Kajun melamarnya dengan tulus, berjanji untuk melindungi dan mencintainya selamanya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, dengan pohon-pohon hutan sebagai saksi, dan suara burung serta hewan lainnya mengiringi sumpah setia mereka. Pukyati yang semula merasa hidupnya telah hancur, kini menemukan harapan baru. Bersama Udin Butuh Kajung, ia merasakan cinta yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak butuh waktu lama, kabar bahagia kembali datang. Pukyati hamil lagi, kali ini dari hasil cinta sejatinya dengan Raja Siluman Hutan Larangan. Hari demi hari, Udin Butuh Kajung terus menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya. Ia selalu berada di sisi Pukyati, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Bahkan, ia memanggil para penghuni hutan lainnya untuk membantu Pukyati selama masa kehamilannya. Dari burung-burung kecil yang membawa bunga, hingga rusa yang menyediakan susu segar, semua makhluk hutan ikut bergembira atas kebahagiaan pasangan itu. Meski mereka tinggal di hutan yang sunyi, kehidupan mereka tidak pernah terasa sepi. Hutan itu kini menjadi tempat yang penuh keajaiban, tempat di mana cinta sejati antara manusia dan makhluk ajaib tumbuh dengan indah. Dan Pukyati, yang pernah kehilangan segalanya, kini memiliki keluarga yang sempurna dan cinta yang tak tergantikan. Malam itu, angin bertiup kencang di hutan larangan. Suara burung malam dan gemerisik daun menciptakan suasana yang mencekam. Pukyati yang tengah hamil besar sedang duduk di depan gubuk bersama Udin Butuh Kajung. Anak pertamanya sudah terlelap di dalam, sementara ia dan suaminya menikmati ketenangan malam. Namun, ketenangan itu terusik oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari kejauhan. "Siapa itu?" tanya Pukyati, merasa ada yang aneh. Udin Butuh Kajung bangkit berdiri. "Tinggallah di sini, aku akan memeriksanya," ujarnya lembut, sebelum bergerak cepat ke arah suara. Pukyati tidak bisa menahan rasa penasarannya. Meski Udin telah memintanya tetap di tempat, ia mengikuti dari kejauhan. Suara itu semakin jelas disertai rintihan dan teriakan ketakutan. Setelah berjalan beberapa saat, Pukyati berhenti di sebuah area terbuka, di mana ia melihat sosok seorang lelaki tua tergeletak di tanah. Wajahnya penuh luka, pakaiannya kompang camping, dan napasnya tersengal-sengal. Pukyati terkejut ketika mengenali wajah itu. "Kakek Sugiono Wedus?" bisiknya pelan. Lelaki itu adalah mantan suaminya, orang yang pernah menghancurkan hidupnya. Tubuhnya terlihat lemah dan nyaris tak berdaya, matanya setengah terbuka, menatap kosong ke arah langit. Udin Butuh Kajung berdiri tak jauh dari sana, menjaga jarak, membiarkan Pukyati menghadapi momen itu sendiri. Dengan langkah ragu, Pukyati mendekat. Kenangan masa lalunya kembali menghantui, luka-luka yang pernah ia alami seolah terbuka kembali. Namun di saat yang sama, ia juga merasakan sesuatu yang lain, perasaan belas kasih yang tak dapat ia abaikan. "Kakek, ini aku Pukyati," katanya, suaranya bergetar. Mata kakek Sugiono Wedus perlahan menoleh. Ia menatap Pukyati dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Pukyati, maafkan aku, semua, salahku," katanya terputus-putus, suaranya lemah. Air mata Pukyati mengalir. Dalam momen itu, ia melihat seorang lelaki yang bukan lagi sosok sombong dan kejam seperti dulu, melainkan seseorang yang hancur oleh kesalahan dan dosa-dosanya sendiri. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama," katanya dengan tulus. Kakek Sugiono tersenyum tipis, air mata mengalir di pipinya. "Aku hanya ingin bilang, kau wanita yang kuat. Aku terlalu bodoh untuk menyadari itu. Bahagialah." Tak lama setelah itu, napasnya melemah, hingga akhirnya terhenti. Tubuhnya menjadi dingin di tengah malam hutan yang sunyi. Pukyati menangis,
Bukan karena ia masih mencintai lelaki itu, tetapi karena ia tahu bahwa hidupnya berakhir dengan penuh penyesalan dan kesendirian. Udin Butuh Kajung mendekat, memegang bahu Pukiati dengan lembut. "Semua ini sudah menjadi takdirnya," katanya. "Kamu telah memberinya sesuatu yang sangat berharga, pengampunan. Itu lebih dari cukup untuk membebaskan jiwanya dari penyesalan." Mereka berdua menguburkan tubuh kakek Sugiono Wedus di bawah sebuah pohon besar. Pukiati berdoa dalam hati, berharap lelaki itu menemukan kedamaian di alam sana. Ketika mereka kembali ke gubuk, Pukiati merenungkan apa yang telah terjadi. Ia memandang Udin, pria yang kini menjadi suaminya, dan menyadari betapa berharganya kesempatan kedua yang ia miliki. Di tengah segala luka dan pengkhianatan yang ia alami di masa lalu, ia berhasil menemukan cinta, harapan, dan kehidupan baru yang lebih baik. Pesan moral: hidup seringkali membawa kita pada jalan yang penuh dengan ujian dan rasa sakit. Namun, dari setiap penderitaan, selalu ada pelajaran yang berharga. Pengampunan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk membebaskan diri kita sendiri dari belenggu kebencian. Ketulusan hati, kesabaran, dan keikhlasan adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, selalu ada cahaya harapan yang menunggu untuk ditemukan. Cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang penerimaan dan keberanian untuk memulai kembali.